teman-teman semuanya, selamat datang di podcast Ngobrol Bareng OSIS bersama aku Jasmine dan aku sekarang bersama salah satu siswa berprestasi yang ada di SMK PGRI 2 Kota Kediri dan kemarin itu menjuarai lomba LKS tingkat kota atau kabupaten. Boleh disapa dulu? Oh ya, boleh. Halo teman-teman, selamat pagi, sore, atau malam ya mungkin di sana. Terutama saya pengen memperkenalkan diri dulu, yaitu pertama nama saya Fernando Sesara Harja dari kelas 12 DKV 2. Oke, mungkin itu dulu ya. Oke, aku panggil Kak Feren ya, karena aku Oke. di sini masih kelas 11. Sebelum aku tanya-tanya mengenai pengalaman LKS dan lainnya, boleh kan aku tanya-tanya latar belakang Kak Feren dulu di sekolah? Latar belakang apa dulu nih? Mungkin Kak Feren pernah mengikuti organisasi, eskul, atau pernah menjuarai lomba yang lainnya sebelum LKS ini? Oh ya, boleh. Mungkin yang pertama dari organisasi dulu ya. Dari organisasi mungkin saya pernah join English Word School 2 Grida yang baru selesai kemarin purna sih. Nah, terus saya juga pernah waktu kelas 10 sampai dari kelas 10 aja itu pernah join ekstra bahasa Jepang juga. Dan mungkin kalau lomba yang pernah saya ikuti atau pernah saya juarai mungkin nggak banyak-banyak banget sih. Mungkin dari waktu kelas 10 itu pernah juara 3 LDI, bukan LDI tapi lomba debat bahasa Indonesia di IAIN, sama semifinalis debat bahasa Inggris di SMK 1, terus sama apa lagi ya? Semifinalis English Olympiad juga di Malang di Unisma. Bukan Unisma. Oh ya, Unisma. Unisma sama mungkin itu dulu ya. Apa lagi? Di IDS itu menjabat sebagai apa kemarin? Kemarin itu sebelum purna saya menjabat sebagai ketua organisasi. Oh, jadi ketua IDS-nya. Ya, ketuanya. Pantesan sering banget ikut lomba-lomba gitu. Kalau teman-teman yang lain juga ikut atau enggak? Juga ikut, lumayan sering ikut. Jadi kayak kalau kita udah kelas 12 sudah banyak kegiatan, kita juga ngajak kelas 11-nya atau sama kelas 10-nya buat ikut lomba yang lain gitu. Jadi kayak nggak cuma satu aja yang ikut. Jadi kayak kita sekali ada lomba dispil gitu, kita langsung banyak yang ikut. Kayak cuma dari satu tingkat aja 3 tingkat gitu. Oh, berarti per tim gitu ya? Ya, ikutnya per tim. Oke. Aku pengen tahu dong keluh kesahnya Kak Feren ketika menjadi ketua. Kebetulan aku juga baru aja kemarin dilantik jadi ketua OSIS. Oh, kalau saya jadi ketua ya mungkin itu ya, menghadapi member atau anggota yang kayak gimana ya, kita tuh kesusahan buat ngerangkul member-member yang kita tuh belum tahu karakteristiknya gimana. Kayak kita tuh punya karakter yang beda, terus kita perlu mikir beberapa kali buat gimana cara kita interaksinya buat ngerangkul semua anggota itu, gimana kesusahan gitu. Karena kita satu orang memahami banyak karakter orang lain tuh kayak ya bingung gitu loh. Kita sebagai ketua itu kayak ya banyaklah pokoknya keluh kesahnya, terutama menghadapi member-member yang punya karakter yang beda-beda. Bener sih, aku juga walaupun aku belum lama jadi ketua ya, tapi aku juga sempat merasakan itu sekarang karena ada kalanya ada satu anggota yang dia ini karakternya beda sama aku dan mungkin dia ini lumayan pasif. Jadi pendekatan aku dengan anggota ini aku bingung karena karakter kita ini benar-benar bertolak belakang. Kak Fen pernah ngerasain gitu gak sih? Pernah Iya, di posisi itu? Sering kan? malahan. Jadi kayak aduh gimana ya ngedekatinya. Tapi aku biasanya kalau aku bingung gitu, aku juga bakal diskusi sama badan pengurus harianku. Kalau Kak Fer gimana? Ya kita pastinya bakal ngerakuin sering-sering ya kumpulan kayak diskusi bareng, entah itu bahkan sampai di luar jam organisasi kita sempetin buat kayak diskusi bareng, kayak biar saling merangkul aja gitu. Kayak kita biar tambah deket aja. Dan untungnya ya sejauh ini kayak masih lengkap gitu loh. Kayak mungkin masih ada yang rontok tadi dikit, tapi alhamdulillah masih lengkap, masih kayak sering ya saling merangkul aja gitu. Oke, berarti sering pulang maghrib dan isya. Nggak sampai maghrib isya juga. Sampai maghrib isya. Kalau aku sering ya. Mungkin OSIS seringnya. Iya sering. Aku mau tanya-tanya deh tentang LKS-nya. Kemarin di tingkat kabupaten dan kota, bener apa enggak? Bener. Ya, kemarin. Itu LKS-nya apa? Tentang apa? Karena kemarin ikut LKS di bidang desain teknologi dan grafis, jadi kayak ya kita
Di sana lombanya kategorinya desain. Kita disuruh dikasih satu tema, terus kita ngedesain sesuai apa yang dibutuhin di tema itu gitu. Ngedit-ngedit gitu. Bukan ngedit sih, lebih ke kita bikin apa ya, ngebangun brand gitu lah, Oh, ngebangun bikin brand. Terus brand. kita bikin Oh, banyak-banyak, wow. bikin logonya, bikin merch-nya, terus bikin kayak suasana brandnya gitulah pokoknya. Jadi di jurusan DKV itu bukan cuma belajar ngedit aja, tapi belajar desain yang buat brand juga kayak gitu. Iya, justru malah di DKV Oh, itu malah lebih banyak desainnya daripada kayak ngedit-ngeditnya gitu, menggunakan aplikasi editing justru jarang. jujur aku baru tahu ya. Aku baru tahu ternyata keren sih DKV. Harusnya aku masuk DKV aja. Lah kenapa? Karena jujur aku juga sebenarnya suka sih desain kayak gitu. Aku nggak terlalu suka ngedit, tapi kalau misalkan aku disuruh buat edit-edit brand logo dan semacamnya itu aku lebih suka daripada aku kira mikirnya DKV tuh ngedit yang di Canva kayak bikin pamflet, bikin ini, bikin itu. Justru jarang Oh, sekali gitu. jarang. Malah kita lebih sering di ngedit foto aja jarang pakai Photoshop, itu kayak ngedit foto di HP gitu jarang. Justru kita lebih sering pakai software buat desain. Kita bener-bener bikin bikin kayak ya, ngebangun brand lah, lebih ngebangun brand gitu di kafe. Oh, aku kira tuh ya yang ada di pikiranku itu sih, karena aku kan nggak tanya-tanya ya dulu ngomong ke sini. Bener-bener. Gimana perasaan Kak Feren setelah Kak Feren tahu, wow, aku juara 1 nih di LKS gitu. Jujur gimana ya, waktu kemarin aku juara pengumuman Seneng kayak dong. aduh, Apa? ya seneng, cuma nggak segitunya seneng lah, soalnya kan kita masih harus lanjut ke tahap provinsi ya, jadi kayak masih ada tantangan lagi gitu loh, meskipun menang tapi kayak masih ada beban di hati gitu. Oh, jadi setelah dari kota ke provinsi? Iya, Nanti setelah dari provinsi ada lagi nggak? ada lagi Ada lagi. sampai internasional kalau nggak salah. Wow, semoga dilancarin terus ya guys. Jangan Amin. lupa doakan bintang kita yang di SMK PGRI 2 Kediri biar sampai internasional. Amin. Amin. Itu kalau misalkan LKS itu kan pasti ada pembimbingnya ya. Pasti. Oh, boleh tahu nggak siapa pembimbingnya? Eh, Kalau pembimbing kemarin itu di tahap kota sama kabupaten itu karena guru DKV di PGRI 2 itu cuma 4, jadi semua guru bisa mendampingi. Jadi kayak empat guru DKV itu ikut mendampingi. Cuma yang ikut mendampingi saat lomba, yang nganter terus yang bimbing itu Bu Nisa. Itu mulai persiapan lomba LKS-nya dari kapan? Kalau persiapan lomba itu jujur mepet banget, soalnya LKS bidang DKV ini pengumumannya mepet juga. Jadi kayak Hamin seminggu diumumin, terus Hamin 5 itu baru dikasih info ke saya. Baru dikasih info, saya suruh ikut, karena kalau soal nyari anak baru kan nggak mungkin juga. Jadi kayak cari anak yang udah pernah ikut lomba sebelumnya gitu loh. Jadi Hamin 5 baru dikasih info ke saya, terus baru dapat tema itu Hamin 1. Jadi Hamin 1 itu baru dapat tema. Jadi aku tuh nyiapinnya semalam itu kayak nyiapin buat besok tuh harus nyiapin apa. Tapi ya jujur aja nggak kekejar. Jadi waktu hari hanya kayak baru terlintas, kayak baru mikir gitu loh. Jadi kayak bener-bener gimana ya, dadak semua gitu. Rusak-rusuk. Tapi expect gak bakalan menang. Maksudnya biasanya kalau aku pribadi ya, aku ikut lomba atau aku masuk ke suatu organisasi, pasti pas aku pendaftaran aku udah kayak pede, alah gini dong, pasti aku masuk gitu nggak? Jujur nggak terlalu ekspektasi, karena kayak kelas 12 kan lagi di fase ini kan, kayak padet-padetnya. Bener sih. Kemarin waktu aku ada info LKS tuh masih ada bimbingan UKK, terus ada persiapan UKK, terus lagi banyak tugas praktek juga karena mendekati UKK kan. Jadi kayak aku ngerjain tugas praktek tuh sama kayak sekalian nyiapin buat LKS gitu aja. Jadi kayak meskipun nggak ada hubungannya sama LKS, tapi kayak tetap tak sambungin gitu biar lebih matang lagi gitu. Jadi kayak kalau expect atau enggaknya sih nggak terlalu expect sih, karena mungkin karena Kak Fer mikirnya, aduh aku juga kemarin banyak kegiatan, jadi ini ya udah disambi-sambi. Pasti bakal burn out gitu kan, terus gak bakal kekejar gitu. Terus manajemen waktunya juga kurang, ternyata juara 1.
Nah, itu manajemen waktu. Gimana sih cara Kak Feren manajemen waktu? Soalnya aku juga tahu kan kelas 12 ini lagi padat-padatnya banget. Ah, Apalagi bentar lagi itu kan ada pendaftaran SNBP, bener kan? ya benar. Pasti Kak Feren juga mengejar itu juga. Ya Terus benar. dengan lomba LKS yang tiba-tiba muncul H5 sebelum lomba, itu pasti bikin, aduh ini Ya pasti gimana pusing. ngerjainnya? Gimana cara membagi waktunya? Kalau aku manajemen waktuku sih gimana ya? Kemarin itu pokoknya hamin seminggu LKS itu bener-bener padet banget, jadi ya mau nggak mau harus ngurangi waktu waktu tidur sih, kayak biar tetap seimbang tuh waktu tidurku harus kepotong dikit lah, kayak mungkin hamin seminggu LKS itu aku sering tidur malam kayak di atas jam 11 itu baru istirahat gitu. Jadi kayak ya mau nggak mau time managementku ku pangkas gitu. Jadi terus ku fokusin ke hal-hal yang penting aja, apalagi ngejar PTN juga nggak susah, nggak mudah gitu Enggak, loh. tapi nggak apa-apa loh kalau bilang nggak susah. Ya siapa tahu itu bikin diri kita termotivasi kayak, udahlah nggak susah kok, gampang kok. Oke. Jujur aku juga kalau motivasi diri aku gitu sih, memaksakan ya emang kadang Ah, memaksakan ke diri aku. Tapi bener-bener. ketika aku memaksakan itu aku dengan sendirinya bisa dan yakin kalau aku ini Mm-mm. juara dan aku ini bisa masuk ke situ. Ya, sama dong. Sama, Sama dong. sama. Tapi emang pemikiran positif itu berpengaruh banget. Positif tuh pengaruh banget gitu. Dan aku juga sering banget lihat podcast-podcast Ruang Berkelas dan Bang Radit, sering nggak? Hmm. Nah, Kalau aku lihat jadi komposer sih paling paling oh, suka. aku jarang sih kalau lihat itu. Dan kebanyakan itu orang-orang yang sukses atau orang-orang yang berhasil itu pasti selalu ditanyain tentang waktu istirahatnya. Ya gak sih? Iya ya. Biasanya kan orang-orang sukses itu kan waktu istirahatnya paling sehari bisa tidur 2 jam, 3 jam, Tuh 4 jam. nggak Karena boleh sih gitu. ya nggak boleh, cuman kan saking orangnya, saking produktif, saking banyak kegiatannya, jadi waktu tidurnya juga Iya, terkuras. benar-benar. Terus itu kan tadi ada 4 guru ya, yang Empat guru. berarti tiap hari itu bimbingan sama 4 guru ini. Enggak, kalau bimbingannya itu karena tingkatnya masih kota kabupaten, jadi kayak difficulty-nya tuh nggak terlalu susah gitu loh. Kayak tema yang diuji tuh belum terlalu luas. Kayak di kota kita cuma suruh bikin logo, merchandise, sama brand guideline. Tapi kalau di tingkat provinsi itu emang harus semua guru itu terlibat bro di kafe, karena udah mulai disuruh motion graphic, terus udah disuruh bikin logo juga, terus sudah dibikin UI aplikasi juga. Jadi kayak kalau untuk tingkat kota kabupaten tuh eh, pembimbingnya nggak usah terlalu banyak dulu, karena Oh, yang dipersiapkan tuh kayak banyak. nggak terlalu banyak. Bener. Jadi nah ini karena udah mau tingkat provinsi, jadi semua guru DKV udah mau siap-siap buat bimbingan ngejar yang tingkat provinsi itu. Oke, karena Kak Ferdi itu kan udah lumayan terbiasa ikut lomba debat, terus lomba LKS juga. Kalau di kelas itu nilainya juga pasti bagus. Nggak Iya, tentu. nggak tentu. Tapi pernah nggak sih Kak Feren tuh merasa minder atau takut gagal kalau misalkan ikut lomba atau ikut sesuatu atau tentang nilai akademik? Kalau minder itu jujur jarang sih minder, karena kalau minder itu malah bikin apa ya, performa tuh turun gitu. Karena kita malah Benar. overthinking, terus malah nggak fokus. Malahan kalau aku itu gimana ya, sebenarnya karakterku tuh kurang disukai sama orang, karena orang-orang tuh bilang aku sombong katanya. Justru malah aku sengaja biar aku tuh mau kayak kayak apa ya, nge-show skill aku, kayak biar aku tuh ada beban buat upgrade diri terus gitu loh. Biar kayak orang tuh, aduh ini Feren, kamu pasti menang tuh, kan kamu jago Iya. gitu kan. Jadi kayak aku ya ada beban sendiri buat aku, buat biar terus upgrade gitu loh. Cuma kalau minder justru malah jarang sih, jarang. Terus nilai di kelas juga termasuk pas-pasan aja gitu. Cuma karena memang strategiku dari kelas 10 tuh nilaiku tetap tahu usahain buat konsisten gitu loh. Dan alhamdulillah sekarang udah masuk eligible juga gitu. Alhamdulillah, Iya, alhamdulillahnya eligible keren. gitu.
Kayak yang ku incer selama tingkat SMA SMK ini ya itu nilai stabil, kayak gak boleh turun, ya harus stabil gitu loh. Kalau bisa naik alhamdulillah, cuma kalau naik di tengah-tengah justru malah nggak baik. Jadi kayak mending berusaha stabil aja, konsisten nilainya biar bisa masuk eligible. Karena kalau turun kan nggak boleh. Terus kalau kita di awal nilainya rata, terus di tengah naik, tapi di akhir turun lagi kan malah apa itu, potensi buat eligible kan malah turun gitu kan. Jadi usahain tetap konsisten nilai di rata-rata aja. Gitu. Dan aku juga, jujur aku juga tadi yang Kak Feren bilang kalau misalkan banyak orang yang nggak suka sama karakterku karena berpikir aku ini sombong. Padahal aku tuh bukan sombong, tapi pertama karena mungkin kegiatannya banyak, terus belajar terus. Jadi aku tuh kalau misalkan soalnya tuh capek dan kebanyakan diem. Kalau misalkan aku nggak diajak ngomong, ya udah aku nggak akan ngomong karena jujur udah capek ya nggak sih. Jadi capek. di sekolah tuh aku pengen ya udah ngomong seperlunya aja. Kalau misalkan emang aku harus ngomong, aku ngomong, ya kan. Dan itu emang bikin orang apa sih sombong, udah juara ini, ikut organisasi ini sombong, pasti digituin kan. Padahal ya karena emang lagi capek aja sih, karena banyak kegiatan. Ya, di kelas itu kayak udah bener-bener saking sibuknya, kayak di kelas tuh kayak bener-bener waktu buat istirahat aja gitu. Bener. Kayak pelajaran tuh waktu kita buat chill. Karena kalau kita di luar jam pelajaran itu pasti udah langsung banyak banget kegiatan. Aku biasanya kalau habis pelajaran ya, jam kos misalnya, aku tidur sih. Bener, ya tidur. Kan, tidur. Kalau jam kos selalu paling sering tuh tidur. Pernah denger gak sih di TikTok, pernah baca atau dengar, bintang itu selalu gak disukai sama orang karena dia terlalu terang. Bener kan? Nah, pernah dengar. Jadi aku kalau misalkan merasa kok teman-temanku menjauhi aku ya setelah aku join organisasi, setelah aku mengupgrade diri aku. Tapi ketika aku baca itu aku kayak, oh iya, aku kan bintang. Jadi it's okay guys, kalau kalian ada di fase kayak kita pernah merasain juga, itu nggak apa-apa karena emang kalian tuh lagi berkembang, lagi berusaha buat jadi apa yang kalian mau. Emang itu tantangannya, ya nggak sih? Ya bener. Kayak mulai banyak orang yang mulai gak suka kita, terus ya kayak nikmatin aja fase itu masalah fase yang menurutku paling kutunggu-tunggu gitu loh. Kayak orang banyak mulai gak suka, ini aku harus mulai upgrade lagi gitu loh kalau bisa gitu. Apalagi kalau misalkan join organisasi dan jadi ketua, ya itu tantangannya juga. Tantangannya juga. Harus siap buat gak disukai sama orang, apalagi sama anggotanya. Bener. Gitu, ya kan? Bener. Kak Feren pernah nggak dapat suatu kegagalan yang Kak Feren tuh pengen banget berhasil tapi ternyata gagal? Pernah nggak sih? Pernah. Gimana perasaannya? Ya kayak gimana ya? Kalau merasa jatuh pasti. Cuma kayak masih gimana ya? Karena emang karakterku kayak gitu, jadi pengen lebih lagi. Kayak waktu itu pernah, itu udah putus asa banget karena kayak gimana ya? Timingnya tuh gak pas waktu aku ikut NSDC, debat bahasa Inggris di SMK 1 itu. Kenapa kok sampai quarter final aja? Karena tiba-tiba waktu hari kedua lomba, hari pertama itu lancar. Kita lolos ke quarter final. Terus waktu hari kedua, kita lomba di quarter final sama timku. Tiba-tiba aku drop demam. Nah, karena di tim debat, aku pembicara ketiga itu termasuk peran yang lumayan penting gitu loh. Kalau nggak ada speaker 3, itu nggak bakal kompleks penyampaian argumen sama materi debatnya. Nah, jadi nggak mungkin juga buat cari pengganti. Jadi aku paksain, aku demam, aku drop, tetap hadir ikut lomba, nggak mau cari pengganti. Dan emang bener waktu itu teman-teman pada belum terbiasa sama bahasa Inggris dan semua itu kayak butuh gimana ya? Kayak minta tolong ke aku semua gitu. Jadi kayak otakku dipaksa buat kerja terus. Mama aku lagi drop itu. Sebenarnya timku juga tahu aku lagi drop. Terus pembina juga tahu aku lagi drop. Cuma ya gimana lagi, kalau cari pengganti gak mungkin gitu. Karena di EDS waktu aku kelas 11 itu belum ada yang matang skill debatnya. Nah terus aku paksain tetap hadir. Ternyata kita kalah gitu. Padahal aku setidaknya pengennya tuh nyampe final gitu. Tapi ternyata cuma mentok di quarter final aja. Jujur lumayan putus asa, terus
kayak pengen lebih gitu loh. Ternyata setelah NSDC itu banyak banget kegiatan dan nggak bisa ikut lomba debat lagi. Jadi kayak nggak kekejar sampai sekarang. Gitu. Tapi setelah dapat kegagalan itu pasti punya motivasi kan, motivasi Ya. buat bangkit lagi, buat upgrade diri lagi menjadi yang lebih baik. Kalau boleh tahu apa motivasinya? Karena aku juga kadang kalau misalkan aku merasa aku gagal, aku bingung motivasiku apa. Jadi kadang aku kalau gagal ya udahlah, jalan terus aja. Kalau motivasi ya, aku dari dulu tuh selalu megang motivasi. Pokoknya dari aku mulai pengen kayak mulai banyak mau kayak pengen menang itu, menang ini, menang itu. Aku tuh megang satu motivasi, satu kalimat yang bikin aku kayak terus nge-push gitu kayak ya cuma satu sih kayak itu trust the process. Kenapa kok trust the process? Karena kayak dari semua hal yang pernah aku lakuin, mulai dari karena aku juga hobi gambar juga, hobi desain juga, terus jadi kayak ya kita percaya aja prosesnya. Ini pasti bisa kita lalui. Kayak kalau kalian merasa kalian melakukan sebuah pengen mencapai suatu goals, kayak mencapai satu tujuan, itu kalian tuh jangan kayak merasa janggal di tengah jalan gitu loh. Waktu udah sampai tengah-tengah kalian kok mikir, loh kok aku gini, loh kok kayak kurang gini, harusnya tadi gini, jangan gitu. Percayalah itu proses tuh selalu ada gitu. Emang ini yang dinamakan proses gitu, kayak tiba-tiba gagal, oh ini pasti biar pembentukan, biar aku lebih siap mental lagi, terus biar aku gak ngulangin kesalahan yang sama lagi gitu. Jadi kayak ya percaya proses saja. Aku tuh sering megang motivasi itu dan akhirnya juga mesti berhasil. Itu real BTW, itu memang memang real. Aku tetap megang satu motivasi itu dari aku SMP mungkin, karena aku SD kayak nggak punya tekad buat ini itu gitu. Karena mulai dari SMP aku udah mulai pengen menang ini itu, pengen jadi yang favorit, pengen pengen menjuarai apapun itu. Jadi kayak percaya sama proses yang kalian lalui gitu. Jangan pernah merasa janggal di tengah jalan. Pokoknya jalanin aja gitu. Terus Ini mah aku ya yang dapat motivasi. Untung aku jadi host di sini, jadi aku bisa sharing-sharing. Oke, thank you buat motivasinya. Harus aku ingat-ingat sih. Trust the process. ya, Benar. trust the process. Kira-kira target setelah lulus dari sini Kak Feren mau kemana? Pengen kuliah. Pengen Jujur kuliah. pengen kuliah. Karena udah eligible juga, terus juga udah daftar SNBP juga, jadi pengennya kuliah. Boleh tahu nggak sih kuliahnya di mana? Kalau target kuliah di mana, aku pengen di Surabaya, di ITS. ITS, Iya, wow. ITS. Pengen masuk lanjut di DKV lagi. Berarti emang udah cinta banget sama desain. Iya. Really? ITS harus terima Kak Feren ya, harus terima Kak Feren. Nanti selanjutnya aku, amin. Amin. Oke, karena ini waktunya udah mau habis, boleh gak sih kasih motivasi atau kasih arahan buat teman-teman SMK PGRI 2 Kediri yang mereka ini mau berkembang, tapi mereka ini ragu dan mereka tuh pasti takut buat gak bisa memanajemen waktu dengan baik, takut juga diomong-omongin sama orang, kalau misalkan kamu so hebat, kamu so keren. Aduh, kalau itu ya, gimana ya, buat kalian-kalian yang mungkin anak-anak pengejar mimpi gitu. Kalian kayak kalau diomongin, kalian putus asa gitu, jangan, kalian harus jadi itu motivasi semua gitu loh. Kayak jadiin omongan orang tuh buat nge-push diri kalian sendiri, buat kayak biar kalian tuh lebih upgrade lagi gitu loh. Karena upgrade diri itu termasuk investasi diri yang paling berharga di hidup kita gitu loh. Kalian upgrade terus diri kalian, terus jangan peduliin omongan orang. Justru malah kalau kalian peduliin omongan orang, terus kalian jadiin motivasi buat kalian terus upgrade diri sendiri, itu malah lebih bagus. Jadi kayak buat kalian yang anak-anak pengejar mimpi mungkin ya, terus kejar mimpi kalian, terus pokoknya jadikan omongan orang tuh jadi motivasi aja. Itu kayak mungkin caraku survive selama ini. Kalian bisa survive dengan dengan cara kalian sendiri, dengan versi kalian sendiri. Pokoknya ya gitulah, terus upgrade diri kalau kataku ya. Jadi itu guys, buat teman-teman yang mau berproses, jangan takut akan suatu kegagalan, karena kegagalan adalah proses suatu keberhasilan. Dan terima kasih karena udah mau nonton podcast kali ini bersama aku Jasmine dan Feren. sampai jumpa.